Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Raditya Prisma Dewangga, nomor presensi 24, dan saya dari kelas 11 IPS 1. Pada kesempatan yang membanggakan ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah materi dengan judul Imperialisme dan Kolonialisme. Tugas ini disusun guna memenuhi tugas sejarah Indonesia dari Ibu Yuli. Mari kita simak penjelasannya. Dahulu, sekitar ratusan, bahkan ribuan tahun yang lalu, ada beberapa negara yang melakukan penjelajahan terhadap negara-negara lain. Tujuan menjelajah sudah sangat jelas, yaitu ingin menguasai dan memperluas wilayah kekuasaan. Banyak dari negara-negara jajahan yang terus dikeruk sumber dayanya, baik alam maupun manusia. Dengan begitu, negara penjajah semakin kuat dan menguasai tempat-tempat vital atau strategis dari suatu wilayah. Awal munculnya untuk menguasai daerah lain yaitu ketika jatuhnya Konstantinopel. Konstantinopel adalah tempat yang sangat strategis untuk berdagang, dan Turki ingin menaklukkannya. Akibatnya, para pedagang dan pembeli tidak bisa lagi masuk ke kota tersebut. Turki Utsmani adalah sebuah sebutan untuk para penguasa dan militer Kesultanan Turki. Sedangkan Konstantinopel merupakan ibu kota Kekaisaran Romawi sekaligus kota terbesar dan termakmur di Eropa. Setelah ditaklukkannya Konstantinopel, bangsa Eropa menjadi bingung harus mencari kemana untuk memenuhi komoditas rempah-rempah. Padahal di masa itu, rempah-rempah sangat tinggi nilai jualnya di Eropa. Kemudian, bangsa Eropa mulai melirik Indonesia karena keberadaan Indonesia sebagai rempah-rempah terbaik mulai terdengar di bangsa Eropa. Pada akhirnya, Indonesia menjadi rujukan orang-orang Eropa untuk membeli rempah-rempah dan memenuhi kebutuhan mereka. Selain Indonesia memiliki rempah-rempah yang terbaik dan melimpah, masyarakatnya juga ramah dan baik sekali menyambut orang-orang Eropa yang berdatangan. Karena hal itu, mulai banyak armada-armada milik bangsa Eropa yang menepi ke Indonesia. Kejadian ini erat kaitannya dengan penjelasan pengertian kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme berasal dari kata koloni. Nah, koloni menurut bahasa Latin artinya pemukiman. Upaya yang dilakukan negara-negara penguasa dalam rangka menguasai suatu daerah atau wilayah untuk mendapatkan sumber daya disebut kolonialisme. Kolonialisme umumnya dilakukan oleh negara-negara yang memiliki kekuatan militer yang kuat. Contohnya seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Negara-negara tersebut berhasil menguasai negara-negara lainnya, termasuk di Indonesia. Imperialisme merupakan istilah yang berasal dari kata imperator, artinya memerintah. Nah, berarti imperialisme itu adalah suatu sistem dalam dunia politik yang bertujuan untuk menguasai negara lain dalam memperoleh kekuasaan dan keuntungan dari negara yang dikuasainya. Imperialisme sudah ada sejak dari abad 19. Pada awalnya dicetuskan oleh Benjamin Disraeli yang merupakan Perdana Menteri Inggris saat itu. Imperialisme berdasarkan waktunya dibagi menjadi dua. Yang pertama, imperialisme kuno. Muncul sebelum revolusi industri di Inggris yang terdorong oleh 3G, yaitu Gold, Gospel, dan Glory. Yang kedua, imperialisme modern. Muncul setelah revolusi industri, terdorong karena faktor ekonomi dan kebutuhan industri saat itu. Dan imperialisme berdasarkan tujuan dibagi menjadi 4, yaitu imperialisme politik, imperialisme ekonomi, imperialisme kebudayaan, dan imperialisme militer. Negara Eropa yang mempelopori penjelajahan samudera adalah Portugis dan Spanyol, yang kemudian diikuti oleh Inggris, Perancis, dan Belanda. Dampak imperialisme dan kolonialisme di bidang politik. Disadari atau tidak, bentuk pemerintahan kita sekarang juga merupakan warisan dari kolonial Belanda.
Zaman dahulu, sistem kepemimpinan kita bersifat pamong praja. Jabatan yang sifatnya turun-temurun dan upetinya didapat dari rakyat. Artinya, bisa menjadi penguasa kalau ada keturunan raja. Daniels dan Raffles kemudian mengubahnya menjadi pemerintahan modern. Bupati dijadikan pegawai negeri dan digaji. Dan mereka, bupati adalah alat kekuasaan. Ya, baik Belanda maupun Inggris melakukan investasi terhadap kerajaan. Alhasil, elit kerajaan kurang leluasa dalam pergerakan politik. Imperialisme dan kolonialisme yang telah mendera Indonesia juga mengakibatkan hal lain, seperti aktivitas pemerintahan berpusat di Jawa. Hal ini akhirnya terbawa sampai sekarang. Meskipun saat ini kita sudah melakukan desentralisasi, tetapi tetap terasa bahwa wilayah Jawa seakan pusat pemerintahan Indonesia. Tentu, saat pemerintah kolonial Belanda menguasai Indonesia, tidak sedikit perlawanan yang menghadang. Salah satunya adalah perlawanan Syamik lewat dunia politik. Kebanyakan rakyat bergerak melalui organisasi dalam maupun luar negeri. Dampak di sosial budaya. Sayangnya, kedatangan kolonial memperburuk sosial budaya kita. Adanya Belanda membuat kita terbiasa hidup dalam kotak-kotak masyarakat. Mereka dengan sengaja membuat kasta antar golongan. Buat mereka, bangsa Eropa adalah yang tertinggi. Disusul Asia, Timur Jauh, dan kasta terendah adalah kaum pribumi. Tidak hanya itu, penindasan dan pemerasan secara kejam juga terjadi. Upacara adat di istana-istana kerajaan dihilangkan. Mereka menggantinya dengan tradisi pemerintahan Belanda. Pengaruh lain dari Belanda pada karya sastra kita. Belanda yang memperkenalkan surat kabar pada tahun 1659 tentu membantu dalam penyebaran informasi. Bahkan, penyebaran agama Katolik dan Protestan juga dapat ditemui dari koran. Yang ketiga di bidang ekonomi. Karena tujuan Belanda di Indonesia untuk mencari rempah-rempah, mereka harus membuat infrastruktur untuk mengangkut pasokan bahan makanan. Makanya, mereka punya andil dalam pembuatan pembangunan rel kereta dan jalan raya. Tapi, satu hal yang perlu diingat adalah cara mereka memperlakukan rakyat kita. Kebijakan tanam paksa dan ekonomi liberal yang mereka bentuk membuat rakyat Indonesia dipaksa menjadi penghasil bahan mentah saja. Yang terakhir di bidang pendidikan. Pemerintah kolonial berhasil memanfaatkan rakyat kita untuk dijadikan pegawai administrasi yang terdidik, terampil, tetapi dihargai murah. Secara pendidikan formal, Belanda menyusun kurikulum pengajaran sendiri sampai ke abad 19. Makanya, ada kecenderungan politik dan kebudayaan yang dimasukkan melalui pendidikan. Masalahnya, akses untuk pendidikan ini lagi-lagi dibatasi oleh mereka. Belanda membuat sekat dan kasta karena mereka takut kalau rakyat kita terlalu pintar. Kita bisa bersatu untuk menggulingkan kekuasaan mereka. Makanya, hanya orang-orang berada yang bisa masuk, seperti keturunan raja, bangsawan, dan pengusaha kaya. Lama-kelamaan, hal ini membuat sebagai kalangan menjadi geram. Alhasil, mulai bermunculan akademisi yang mementingkan pendidikan di Indonesia. Dari berdirinya Budi Utomo, masuknya pendidikan berbasis agama seperti Muhammadiyah, dan tentu saja lewat bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah, begitulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.